Moderator tuh sebagai penengah antara si pembicara atau pengisi acara itu dengan audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai happy people. Di video kali ini aku bakal share tentang menjadi moderator yang baik untuk pemula. Dan bagi kamu happy people yang baru mengunjungi channel YouTube Niki, silahkan untuk diklik tombol subscribe-nya dulu supaya kamu bisa mendapatkan update-update terkini seputar perkembangan diri dari Niki. Oke, berhubung banyak banget happy people yang request gitu ya tentang public speaking gitu. Terus beberapa teman-teman aku juga suka nanya, nih bagaimana sih cara jadi moderator, bagaimana sih cara jadi MC. Ya pokoknya seputar dunia public speaking ya yang menjadi passion aku gitu. Nah untuk supaya lengkap jawabannya, jadi aku pikir aku bikin video aja. Jadi kalau misalnya teman-teman aku atau kalian happy people yang ditugaskan atau dipercaya sama teman-teman kamu bisa langsung cari channel Niki lalu tonton videonya gitu. Nah kali ini aku mau bahas tentang moderator, karena kalau MC aku udah pernah bahas di minggu yang lalu-lalunya. Kalau bisa langsung klik di atas ini, atau enggak di akhir video aku suka diklik, atau enggak kamu scroll aja video-video aku, itu bermanfaat buat kamu gitu ya. Oke, langsung aja ya untuk tips menjadi seorang moderator yang baik untuk pemula. Aku sebenarnya juga belum sering-sering amat juga sih jam terbang jadi moderator gitu, tapi ya cukup lah gitu untuk membagikan apa yang menjadi pengalaman aku gitu. Apa yang sudah aku alami itu ternyata memang cukup juga untuk aku pelajari, dan aku pikir itu juga ya worth it juga gitu untuk dibagikan atau di-sharekan kepada para happy people. Nah, biasanya nih happy people, kalau misalnya aku ditugaskan untuk menjadi moderator, hal yang aku lakukan yang pertama adalah riset topik pembicaraan. Sebelumnya kita harus bedain dulu nih antara moderator dan juga MC atau pembawa acara. Nah, biasanya kalau misalnya MC itu adalah orang yang menghandle acara secara keseluruhan. Jadi dari pembuka acara sampai penutup acara itu dia yang handle. Sedangkan moderator adalah orang yang menghandle acara di tengah-tengah, atau yang menghandle acara menguasai atau bidang topik tertentu gitu. Kalau misalnya MC kan gak harus menguasai topik tertentu, atau misalnya tentang general pun itu fleksibel ya. MC-nya bisa dipilih. Tapi kalau moderator itu nggak bisa kayak gitu, geng. Moderator tuh sebagai penengah antara si pembicara atau pengisi acara itu dengan audiens. Jadi moderator itu adalah seseorang yang menguasai bidang atau topik tertentu. Apa yang akan disampaikan si pengisi acara itu harus benar-benar spesifik, orang yang ngerti gitu. Nah, disitulah tugas moderator. Di sini juga tugas moderator itu harus menjadi seseorang yang bisa mewakili audiens untuk bertanya kepada pembicara gitu. Jadi dia tuh sebagai penengah gitu loh, supaya pembicaranya itu asik, gak boring dan terarahkan gitu. Nah itu make sense kan gitu. Jadi apa yang si pembicara omong itu gue ngerti, dan gue pun bisa ngasih evaluasi, terus bisa ngasih masukan ke audiens juga, dan juga sebagai jembatan gitu. Bila mana kalau misalnya si audiens tuh nggak ngerti atau misalnya mau nanya, itu dia yang handle. Ya sebenarnya nggak terlalu jauh sih kalau misalnya di debat-debat kayak presiden, terus bupati yang kayak gitu suka ada moderator ya. Jadi dia tuh kayak yang menghandle sebuah acara di dalam acara gitu loh. Misalnya nih ya, lo tuh dipercaya untuk menjadi seorang moderator di bidang tertentu, padahal lo tuh nggak ahli dalam bidang itu gitu. Lo jangan dulu nyerah, atau misalnya lo ngerasa enggak gue nggak bukan di bidangnya, gue nggak bisa di bidang itu. Nah lo tuh jangan nyerah, atau ya maksudnya jangan nyerah duluan gitu. Misalnya nih ya, kalau misalnya gue nggak terlalu tahu tentang topik itu lo bisa untuk riset topiknya dahulu gitu. Sekarang kan informasi itu bener-bener digital gitu ya, lo bisa ngakses di mana-mana. Nah lo bisa googling, atau misalnya lo bisa cari buku, atau misalnya lo bisa cari tanya-tanya ke orang yang memang di bidangnya, terus dia memang tahu tentang hal itu. Nah gue juga waktu itu pernah punya pengalaman untuk disuruh jadi moderator tentang bidang jurnalistik sih sebenarnya. Tapi kan meskipun tentang bidang jurnalistik juga tetap gue harus riset dulu gitu. Apakah nanti takutnya ada sesuatu yang gue nggak ngerti gitu. Jadi ya harus siap-siap juga sih gitu. Nah
Sampai akhirnya gue juga riset, terus gue tanya-tanya juga ke dosen, tanya-tanyanya ke mahasiswa juga. Kalau misalnya gue udah tahu gitu ya topik yang bakal dibahas, nanti gue gak akan kehabisan kata-kata untuk berdiskusi gitu. Jadi hal yang terpenting itu lo harus riset topik dulu apa yang bakal lo bahas. Terus yang kedua, ngobrol dengan pembicara sebelum acara dimulai. Nah, supaya lo tuh gak tegang-tegang banget gitu ya, tiba-tiba lo harus ngobrol sama orang yang baru lo kenal, asing, pasti nervous lah gitu. Apalagi ini adalah acara formal kan. Jadi biasanya nih kalau misalnya gue jadi moderator, itu sebelum acara gue tuh nyamperin ke pengisi acara. Kan biasanya pengisi acara tuh suka datang 1 jam atau 30 menit sebelum acara kan. Nah, diusahakan lo tuh jangan cuek-cuek gitu loh sama pembicara. Usahain samperin dia, minimal sapa, minimal gimana perjalanannya, ya basa-basi kayak gitulah. Biar apa ya, biar lo tuh gak terlalu kaku-kaku banget pas nanti di panggung. Kalau misalnya di panggung lo harus langsung nanya gitu kan, biasanya tuh jadi apa ya, kaku aja, pembicaraan tuh jadi kaku. Kalau misalnya sebelumnya lo membiasakan diri untuk bertanya terlebih dahulu, nanti tuh lo gak terlalu kaku-kaku banget gitu pas nanya di panggung. Dan yang nomor 3, relax. Anggap aja lo tuh sedang ngobrol sama temen lo sendiri. Nah, seperti tadi yang di tips 2, lo harus ngajak pembicara dulu untuk ngobrol supaya lo tuh nggak ya. Kalau moderator itu tuh bahas yang berat-berat, gengs. Karena bahas yang berat-berat, jadi bisa audiens tuh malah ngantuk, malah boring gitu. Nah, lo sebagai moderator itu bagaimana caranya meskipun topik berat, itu pas diajak bicara atau misalnya diskusi itu jadi kedengarnya tuh asik gitu. Nah, salah satunya lo harus klop dulu sama pembicaranya. Salah satunya yang tadi gue bilang, sebelumnya lo ajak ngobrol dulu. Kalau misalnya lo udah ajak ngobrol, lo kan udah gak terlalu kaku-kaku banget lah ya. Udah, oh berarti dia cara ngobrolnya kayak gini, oh berarti orangnya tuh dia seperti ini, oh gue ngehandle-nya ya minimal ada bayangan lah gitu. Terus kalau misalnya lo riset dulu topik, jadi kan lo juga gak terlalu bego-bego banget lah istilahnya gitu ya. Lo tuh bisa jadi asik gitu, karena memang lo menguasai topiknya, terus lo juga nggak terlalu kaku sama pembicaranya. Kalau misalnya lo tuh mengalir pembicaraannya, diskusi lo tuh jadi asik. Kalau misalnya lo ngerasa asik ngobrol sama si pembicaranya, audiens juga yang ngelihat bakal asik. Nah, jangan lupa lo keasikan ngobrol sama pengisi acara, jangan keasikan sendiri ya, tapi sertai juga audiens. Kayak ada yang mau nanya atau misalnya lo sapa juga, hai apa kabar. Jadi jangan terlalu fokus sama si pengisi acaranya juga, tapi audiensnya juga disapa gitu ya, seenggaknya mereka tuh dianggap ada gitu kan. Jadi jangan terlalu fokus juga sih sama pengisi acara, tapi ya bagaimana lo bisa menyeimbangkan fokus lo itu ke pengisi acara dan juga audiens. Cukup berat sih sebenarnya tugas moderator gitu. Kalau menurut gue sih lebih berat moderator ya ketimbang MC, karena kalau MC tuh ibaratnya kita tuh bisa improvisasi, ya moderator juga bisa sih ya. Tapi kalau pemula sih gue pikir wow, itu harus bisa melakukan sebuah pelatihan yang cukup jam terbangnya banyak juga gitu. Nomor 4, berikan pertanyaan yang bisa mewakili audiens. Guys, sebagai seorang moderator, lo tuh adalah corong dari audiens. Jadi pertanyaan yang lo lontarkan kepada si pengisi acara itu harus bisa mewakili orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Bahkan mungkin kalau misalnya lo moderator sebuah acara besar, lo terus bisa mewakili audiens juga secara besar gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak di debat-debat presiden gitu ya, itu kan si moderatornya mereka bertanya kan sebetulnya pertanyaan-pertanyaannya mewakili rakyat Indonesia gitu. Nah, lo juga harus bisa punya peran seperti itu gitu. Ini caranya kan pasti orang yang buat pemula agak sulit juga ya, kalau apa nih mewakili audiens gitu. Nah, kalau gue sih biasanya kalau misalnya si pembicaranya lagi ngobrol, misalnya ngobrol sama audiens ya, lagi lagi ngomong, menyampaikan materi dan lagi menjawab pertanyaan dari audiens, itu biasanya gue searching sedikit gitu kan, jadi ada bayangan nanya apa ya gitu. Jadi lo juga ikut memperhatikan gitu, jangan sampai lo tuh fokus ke diri lo sendiri pada saat si pembicara tuh ngomong materi, ngomong ke audiens, lo malah fokus ke diri lo sendiri. Lo juga harus fokus nih, sekarang nanti gue mau nanya apa ya, lo juga ikut perhatiin sebenarnya nih pembicara ngomongin apa sih gitu, dan ya ikut kepo lah, istilahnya ikut kepo gitu. Jadi nanti secara natural, secara alami juga lo bakal nanya hal yang menjadi pertanyaan juga buat audiens gitu. Oke, yang terakhir nomor 5,
Nah, nomor 5 ini seperti yang di video-video sebelumnya tentang dunia public speaking ya. Kalau aku sih suka ikut gladi resik sama panitia. Karena kalau misalnya lu udah tahu tempatnya, udah tahu lo tugasnya apa, sebelum hari H tuh lo udah datang. Jadi lo tuh gak terlalu nervous pas pada hari H gitu. Terus mau ngapain, bayangannya kayak gimana, panitianya orang-orangnya seperti apa gitu. Jadi ada bayangan, terus nanti malamnya juga lo bisa persiapan. Persiapan bajunya pakai warna apa, bahasa tubuhnya kayak gimana, itu bener-bener dipersiapin lah gitu. Kalau misalnya kata guru public speaking aku di GRI, preparation is a part for your soul gitu. Ya kalau nggak salah itu sih. Bener gak sih? Ya kalau pokoknya artinya tuh persiapan itu adalah sebagian dari pertunjukan kamu gitu. Sorry ya kalau bahasa Inggrisnya salah, biasalah memang bahasa Inggrisnya masih belajar guys. Oke, people, jadi itu tadi 5 tips untuk menjadi moderator yang baik buat pemula versi aku. Semoga bermanfaat ya. Apa yang tadi aku sharingkan itu adalah hasil dari apa yang pernah aku alami sebagai moderator pemula juga. Jadi mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan. Kalau misalnya kamu ada masukan, ada kritikan, ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Atau misalnya kamu mau nanya tentang seputar dunia public speaking, dunia lifestyle, people skill, atau kecantikan, silahkan banget komen di bawah. Dan selanjutnya aku harus bikin video apa juga silakan ya. Pokoknya terserah kalian lah, happy people. Yang penting kalian itu bahagia, yang penting kalian happy melihat aku. Oke, happy people, thank you udah nonton video Niki kali ini. Dan bagi kamu happy people yang belum menonton video-video Niki yang sebelumnya, kamu bisa langsung klik di kiri dan di kanan ini, langsung diklik aja. Sampai jumpa di video Niki yang selanjutnya. Stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.